Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bicara Kopi dengan saya Riko Jo. Dan saya Ahmad Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Ini video perdana setelah PSBB ya? Setelah PSBB. Setelah ya. Ya, setelah masuk normal baru. Normal baru. Normal baru. Enggak Pak, sempat kita di situ. Oh iya. Walaupun katanya ada sedikit wacana mau PSBB lagi. Karena Palembang ternyata masuk zona merah lagi. Walaupun kata Pak Harno, saya juga belum tahu kalau masuk zona merah. Tapi kalau melihat pengalaman kemarin PSBB ya udah sama-sama tahu lah ya gimana gitu. Itulah pokoknya. Ya jelas sih itu memang buah si malakama Pak PSBB. Jelas. Apalagi sisi perekonomian tidak jalan Pak. Di lain ya gimana? Susah Pak. PNS kota nggak bisa ngajian. Tapi ya udah lah, kalau kelihatannya sih mau enggak, kondisinya sudah mengarah ke yang normal aja lah ya. Ini normal gitu. Ini bukan tatanan baru kayak. Oke di Palembang doang kayak. Kalau di daerah lain kayaknya masih cukup ekstrim. Mungkin ya. Kalau di sini sih ya udah mulai. Ya setidaknya kan kalau kita lihat tempat-tempat makan, tempat nongkrong itu udah mulai balik lagi. Mulai ramai sekali. Toko-toko juga sih, pasar. Dan udah nggak kelihatan lagi kalau aturan social physical distancingnya sebagian kan udah nggak pakai lagi. Iya. Udah nggak kelihatan lagi. Udah lewat aja kayak. Orang udah. Beberapa tempat makan masih yang model-model kafe, solarium masih disilang-silang Pak. Masih ada tanda X aku tak begini tuh. Iya. Masih sebagian. Tapi kalau tempat-tempat lain kayaknya ya udah lah ya. Udah. Susah juga kita mau ini susah. Bingung juga sih sebenarnya. Ya buat yang tempatnya cukup besar sih sebenarnya gampang-gampang aja. Dan gue pas kemarin ada makan itu memang sebelumnya gue udah coba makan tuh di situ. Memang dia sama ya. Krunya cuman sebelumnya Pak, krunya itu paling cuman 1-2 setelah masih PSBB gitu ya, masih PSBB krunya tuh bahkan kasirnya jadi satu sama sebelahnya. Jadi ada beberapa store itu kasirnya satu. Itu satu kasir. Nah, makanya pas kemarin gua kesana lagi udah banyak tuh yang bajunya masih putih gitu ya kan. Oh, perekrutan baru nih berarti. Iya sih. Yang tersisa adalah karyawan-karyawan yang dirumahkan Pak kayaknya. Selepas normal itu. Selepasnya normal. Gua kemarin aja itu sampai dikontak ya. Sama adalah barista di salah satu gerai gitu ya. Dia nanya, ada lowongan nggak gitu? Loh kenapa? Memang masih tutup. Tutup permanen loh katanya. Mana itu? Di bilangan PTC Pak. Gerai ya gue bilangnya. Gerai PTC? Bukan kedai-kedai kayak gini ya gitu. Oh. Yang paling kiri ya. Ropan ya? Enggak, gue kaget beneran tutup gitu maksudnya. Ternyata tutup. Beneran tutup ya. Iya, ternyata masih ada juga yang kejadian kayak Iya Pak, gitu. karena ternyata faktanya perusahaan-perusahaan besar banyak yang memang menghilangkan pegawai dia. Iya makin besar makin susah memang secara operasional. Pasti kan biaya listrik lebih mahal. Bebannya makin gede sebenarnya. Iya. Dan mereka juga sebenarnya ya pilihannya dua Pak, kalau nggak nutup ya lu berhentiin orang tapi lu ngasih pesangon, nah itu yang jadi masalah. Sama aja sih dua-duanya. Aja kan jadinya kan, makanya intinya lu harus tutup keluar duit ya. Kayaknya lebih memilih untuk tutup permanen, ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin di tahun-tahun berikutnya mungkin dia bakal buka lagi. Ya siapa yang tahu kan. Karena gue dapat cerita dari temen gue itu yang ada barista di ya biasa lah yang duyung hijau itu dirumahkan juga gitu. Oh iya. Ya ada. Walaupun dia nggak tutup gerai ya, tapi mungkin efek pengurangan juga. Betul. Soalnya kalau secara global memang Starbucks udah banyak menutup gerai Pak. Oh iya. Hitungannya ratusan ya. Kalau sedunia. Walaupun kalau kita lihat kondisinya sekarang
kayak kita pernah singgung kemarin juga sudah mulai rekrutan lagi gitu kan, artinya kondisinya sudah mengarah ke ya ada harapannya lebih baik lah daripada kondisi kemarin ya. Mudah-mudahan Pak. Soalnya gue juga apa? Ya selalu berharap loh Pak. Karena gue kan ada di bisnis ini Pak. Karena nggak mungkin nggak berharap yang baik-baik ya. Walaupun sebenarnya gue juga jadi pikiran juga untuk gimana caranya mungkin melalui ya membuat satu lini bisnis yang lain lah sih sebenarnya Pak. Karena gue kayaknya corona ini memang berdampaknya cukup luas banget ya. Mungkin bisa menutup beberapa bisnis dan mungkin beberapa orang tuh nggak akan melakukan bisnis itu aja sih. yang mungkin nggak ini kalau mungkin karena efek itu ya, kondisi kayak gini menyerang tempat nongkrong sih Pak, ya. Tempat yang lebih ke arah hiburan. Gue takutnya tergerus gitu Pak, kayak Fuji Film tergerus sama kamera digital misalnya gitu Pak. Dan nanti tuh kadang tempat nongkrong tuh akan tergerus karena orang nggak mau nongkrong. Tapi lo tau gak sih kalau Fuji Film itu bikin skincare? Iya. Makanya kan itu lumayan apa? Jauh ya? Jauh banget ya. Nggak, dulu mungkin skincare-nya dalam bentuk itu Pak, visual aja lah. Ngedit gitu ya? Ngedit muka ya kan. Ya, kayaknya kita, tapi bisnis anti-aging memang di tahun 2016 kesini Iya. itu memang lagi naik-naik ya. Gue rasa sih dia memilih hal yang sangat tepat gitu. Iya, mendiversifikasi yang jauh banget sebenarnya sih ya, kalau dipikir. Tapi mungkin dia lihat peluang. Nah itu mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana kita melihat peluang ini setelah dunia hiburan mungkin menjadi agak sulit. Bioskop sih sebenarnya Nah, belum kedengeran. belum ada apa gitu ya. Gerakannya. Bioskop udah buka belum? Belum juga. Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum. Masih merambat lah Pak, mulai dari tempat makan. Untung gue udah keluar Pak. Kalau enggak ya Kalau mungkin nggak, lu di gua rumah mungkin di rumah kan. Tempat makan itu kalau tempat main anak-anak udah mulai belum? Main anak. Oh enggak, udah masih tutup. Sudah masih tutup ya? Gua kemarin ke PTC, gua perdana ngajak anak gua ke situ. Hah? Walaupun agak Iya. was-was juga gua. Tapi ke situ cuma datang makan doang, Pak. Karena gua udah kasihin ngeliat anak gua di rumah aja gitu. Iya sih. Sekolah enggak, bayaran iya. Yang ngajar kita ya. Ngajar tetep kita gitu. Tapi Masih tutup, ya gua ya? kemarin perdana sih ngajak anak gua ke mall. Tapi tempat mainan tuh udah tutup semua. Tempat apa? Arena bermain. Arena bermain. Oh, toko mainan Karena sih. gue lihat tuh tempat apa yang di OP itu tempat berenang water itu kayaknya waterboom itu udah mau buka tuh. Waterboom udah mau buka. Udah mau. Amansi juga udah mau buka. Tanggalnya gue nggak tahu persis, kayaknya udah mau buka. Ya mungkin mau bentar lagi nyusul lah kalau kondisi kayak gitu. Itu Tapi dari yang hal-hal yang gini nih, Pak, gue tuh jadi berpikir bahwa lo pernah nonton apa? iya mana? Max Steel kan? Max Steel yang robot tinju. Iya tahu. Yang Hugh Jackman main. Oh iya, iya tahu. Itu kan ceritanya kira-kira ketika tinju itu hilang kan? Hilang. Dihilangkan apa hilang gitu. Akhirnya digeser lah digeser gitu. dengan robot. Robot. Nah ini kayaknya bakal gitu juga, Pak. Karena itu tinju itu adalah salah satu olahraga yang nggak bisa physical distancing, Pak. Iya jelas. Lo nggak mau dipeluk-peluk, Pak. Nah, gue jadi mikir, mungkinkah Max Steel itu akan ada saat ini setelah PSBB? Karena tinju akan dilarang oleh federasi. Tapi ya maksudnya tinju tetap ada, pemainnya yang Pemainnya berubah. beda, makanya gue bilang, mungkin pemainnya jadi robot gitu. Iya. Kan? Jadi lu Dia mainnya sama lebih orang virtual. persiapannya lebih beda. Tapi selama ini gue belum pernah lagi nonton ini Pak, Liga-Liga Eropa, sepak bola. Sepak bola. Gue belum pernah nonton lagi. Kayak mana sih mereka memainkan sepak bola di physical distancing gitu? Iya juga ya, terutama di luar negeri gitu ya. Ya Kayaknya waktu agak nge-gol lebih nggak peluk-pelukan mereka. Nggak tahu juga. udah gol aja, dah. Nggak asik ya. Gini-gini dong dari jauh. Olahraganya tetap ada, tapi cara yang dinikmatin dan menikmatinya jadi Mungkin jadi beda. Beda Dan juga. yang mungkin yang nonton di stadion juga susah juga, Pak. Maka kabar-kabarnya Liga Eropa tuh bakal akan dimulai. Cuma gue nggak tahu apakah ada penonton atau enggak. kalau yang sedang berjalan dan mau selesai kan memang nggak ada kan.
Gitu. Ya beberapa kan kalau konser kan pakai layar gitu ya, Pak. Lebih kayak minimal ala-ala Zoom gitu ya kan kalau konser. Nontonnya dari luar stadion ya. Nggak bisa juga di Bukan, rumah. dari rumah, Pak. Itu. Beberapa mensiasati kalau hiburan kayak gitu sih. Tapi itu kan lebih ke visual, ke audio. Itu kalau nongkrong, makan, minum ini kan Interaksi gitu. iya. Harus ketemu orang gitu. Dan kita harus ngerasain juga kan. Apakah ala-ala apa kalau Korea itu mukbang? Mukbang, bener. Udah depan harus makan gitu. Kita ngiler aja gitu. Rasa kenyang aja. Apa masa kita mesti ngopi di rumah ramean tapi nggak sambil nge-zoom gitu, Pak? Ramean via Sambil Zoom megang kopi dah. Sambil ngopi ya. Nggak kepikiran juga buat kayak gitu kemarin. Ya beda lah Pak, beda Pasti. rasanya beda. Feelnya beda. Interaksinya beda. Dan mungkin kita belum sampai ke ekstrim itu sih kondisinya, Iya. Pak. Kondisi masih Walaupun memungkinkan. Udah banyak yang mati ya, atau terjangkit gitu. Betul. Ya paling bener sepeda lah Pak. Sekarang sepeda udah ramenya kayak gitu tadi Rame kan. banget Pak, sepeda ini rame banget sampai ke artis-artis juga gitu Pak. Yang harganya tinggi-tinggi gitu. Iya. Gue kasihan sih kalau misalnya pajak itu terjadi Pak. Gue kasihan sama tukang pempek sepeda yang ada di depan rumah Iya, Pak. Dia sepedanya kena pajak Pak. Gue itu kalau misalnya sepedaan gitu ya kan. Kalau ketemu sepeda yang mahal-mahal itu gue minder, Pak. Tapi kalau ketemu sama bapak-bapak yang mau ke pasar, mau kemana pakai sepeda tua gitu, gue malu, Pak. Sok-sokan banget gue sepedaan gitu ya kan. Padahal cuma buat olahraga doang, rekreasi. Dia mau buat cari makan, Pak. Iya makanya. Mungkin kalau ada pajak gue itu kesian. Iya. Kemarin sepedahan gue ketemu sama pemulung gitu. Dia pakai sepeda Pak operasional. Pasti, Pak. Jadi gue pikir-pikir ini kesian banget ini gue. Kalau seandainya Ada orang yang reparasi apalah gitu. Banyak. Makanya gue bilang kalau gue sih kan ini kayaknya juga yang bikin rame ini orang yang apa ya, yang menjadikan sepeda itu sebagai olahraga dan rekreasi, Pak. Iya. Transportasinya tetap mobil dan motor. mobil dan motor gitu. Mereka ini kayak gini, gue sih yang gue lihat malah takutnya gini. Dia menjadikan bahwa rekreasinya tempat nongkrong tuh berubah menjadi sepedaan, Pak. Oke. Tanpa harus nongkrong. Oke. Jadi itu nongkrongnya di pinggir jalan. Iya di pinggir jalan makanya. Bener Di sih. pinggir jalan kan stop sebentar. Stop sebentar. Ngobrol anak ini ketawa ngomongin cewek apa segala macam selingkuhan apa. Selesai balik gitu. Jalan lagi, jalannya di paralel lagi. Ya jalannya paralel kadang-kadang kan. Masih sambil ngobrol. Kalau itu mah motoran juga bisa sambil ngobrol. Ya Gua kalau nggak motor ngerti. susah, Pak. Ini kayak Kalau belum sepeda bisa selesai ya jalan di pembahasan. trotoar, Pak. Benar. Motor kan nggak elok kalau naik trotoar. Gue takutnya bahwa akhirnya jadi tempat nongkrong tuh berubah di jalanan, Pak. Dalam salah satunya bentuknya sepedahan. Sepedahan. Rekreasinya tuh bisa tetap ngobrol, kumpul gitu. Nggak ada yang sambil manggul apa gitu, alat kopi ya, Pak ya, begitu. Ini begitu berhenti, nyeduh Jualan. dulu ya. Kopi sepeda. Sepeda. Berlima, berenam gitu ya, kan satu tongkrongannya terus nanti jalan lagi. Iya karena memang kayak gue aja MTB misalnya main tanah tuh bisa Iya. beberapa temen kita klub-klub lain gitu yang main MTB itu memang benar-benar di tengah hutan mereka bawa bekal Pak. Oh iya jelas, karena kan Duduk jauh dari nongkrong, mana-mana. gitu kan ya biasanya kan duduk nongkrong Iya, nggak ada tuh. jelas. Ya hiburan mereka di Sabtu Minggu siang-siang misalnya gitu. Iya benar sih, kayaknya memang menggeser cara nongkrongnya juga ya. Iya, gue takutnya itu. Gue takutnya bahwa tempat cara nongkrong itu bergeser menjadi kayak gitu. Kayaknya kita harus benar-benar mengambil sebuah tindakan yang cukup berpikir untuk bisnisnya berubah. Walaupun gue masih mengasumsikan itu ya tergantung sih ya, tergantung kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini masih memungkinkan orang punya waktu lebih banyak untuk bersepeda rame-rame sih, itu masih bakal terjadi. Ya kayak gue bilang kan, sebagian WFH, sebagian anak sekolah atau anak kuliahan itu kan. Kalaupun sudah masuk kita juga belum tahu kan apakah masih di rumah atau bersekolah di sekolahan ya. Waktunya itu masih senggang banget gitu. Masih memungkinkan orang-orang itu untuk ya melakukan aktivitas itu gitu. Benar-benar. Nah ini kalau ngeliatin sih sebenarnya sepeda ini lumayan banyak juga Pak. Nggak gender kayaknya ya. Oh, Oh enggak lah Pak. anak kecil, cowok, cewek, ibu-ibu
Ibu-ibu sih banyak tuh. Ibu-ibu tuh kadang-kadang gue sepedahan minggu. Hah? Itu pertama udah kayak cendol, Hah? yang sepedahan. Terus kedua ibu-ibu tuh kadang-kadang pakai outer gitu loh, yang ininya sampai ke bawah gitu. Kayak itu membahayakan gitu. Bahaya banget lah. Bahaya banget tuh. Udah nggak tahu nyangkut rumah. Ya gua nggak tahu itu ya, kalau ibu-ibu dari mana itu. Ya gue juga pas hari Minggu itu sekali lah kan gue bisa sepedaan, gue muter, kebetulan gue balik arah nih. Biasanya kan gue dari jembatan lewat sama gue pikir lah dari sini. Ini kemarin gue balik tuh arahnya, lewat sini dulu gue, baru ke arah Ampera terus lah gitu. Jadi otomatis kan di sana udah agak terang tuh dari biasanya gue lewat. Wah itu aneh banget. Aneh banget ya, wanginya pun beda. Kalau cewek itu beda banget. Beda. Nah, ngomongin cewek sama cowok nih bang. Kemarin dapet kopi itu, ternyata tergeneralisasi juga pak. Sebenarnya kalau awalnya kan kita mikirnya kita kan pernah ngomongin kalau ini tempat ngopi ini cewek banget. Oh, iya, ada iya, cowok iya. gitu kan, tapi itu kan lebih kayak Ini cewek banget nih, isinya green tea tuh. nah selama ini kita ngomong tuh makanya asumsi kita kan kalian tempat cewek banget salesnya mungkin banyak kan green tea, Thai tea gitu, walaupun judulnya tempat ngopi gitu kan. Jadi kita dapat case bahwa jadi dia di sebuah acara mungkin seminar atau apa. Seminar ya, bukan webinar ya. Bukan. Jadi memang kumpul fisik nih. Kumpul fisik. Itu yang bapak-bapak ditawarin kopi dan ditawarin teh. Gitu. Apakah segeneral itu kopi ini kayaknya cowok banget Cowok gitu. banget. Ini enggak sih, kakak gue aja ngopi, Buset. Gue tuh bisa ngopi, Pak. Karena kakak gue yang cewek itu ngopi, Pak. Oke. Bukan karena gue nggak ada kakak cowok sih, Mas. Tapi karena dia ngopi, ya kebiasaan anak rantau lah ya. Kalau nggak kopi, extra jos kan, Ratindeng itu isinya kan itu kan. Kafein lah. Kafein. Isinya kan kafein semua. Ya ini, makanya gue, apakah IAS di 2020 zaman sekarang tuh memang dia tergeneral banget gitu. Masih general ya. Apakah memang teh itu lumayan keras juga loh Pak sebenarnya? Mungkin karena dia secara, gue nggak tahu ya, tapi mungkin karena secara rasa dia lebih light, jadi kesannya dia gampang, enteng gitu. Bisa diterima. Nah pertanyaan gue tuh, gue kan ngeliat tuh ada bisnis es teh manis tuh Pak, yang viral banget gitu kan di Jakarta. Jadi dia bisa punya outlet yang besar gitu kan, dan banyak akhirnya. Di franchise-in malah. Es teh manis yang kalau gue bilang di Palembang sih nggak berhasil kayaknya. Dulu kan banyak tongji. Oh iya benar. Kan sekarang kan udah mulai sepi kan. Iya. Ya, itu dijadikan satu pilihan. Malah dia kalau di Palembang kayaknya kalahan sama kopi deh dia. Tetap masih kalah sama kopi. Terus ada yang di Boski Rahmat kan ada juga tuh teh apa? Oh iya. Pinggir jalan. Nah. Oh ada ya. Itu juga gue ngeliatnya nggak rame-rame banget gitu. Habis itu yang jadi gue lupa mau ngomong apa gue jadi. Tapi maksud gue, kalau lu sering bilang nggak semua orang ngopi. Nah pertanyaan yang gue balik, mungkin nggak semua orang ngeteh. Lu kan sering banget. Ya masalahnya nggak semua orang tuh ngopi gitu. Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita ada sebuah acara itu kan paling gampang Pak. Betul. Kayak yasinan zaman dulu kita masih kecil kan. Teh pasti kan, teh kopi. Teh kopi betul. Kopi bapak-bapak. Kopi bapak-bapak. Gua ngopi Pak dulu. Enggak, gua ngeteh deh. Kayaknya beda kalau teh yasinan Pak, didoain soalnya. Tapi kopinya juga beda Pak, manis banget. Gue kalau ngopi pas acara gitu doang, manis soalnya. Dan takarannya pas gitu Pak. Satu teko tuh kayak udah jadi tangannya. Gulanya berapa. Kalau pertanyaannya apakah semua orang ngeteh? Jelas enggak, tapi presentasinya gue yakin lebih gede. Lu yakin lebih gede? Cowok atau cewek? Atau sebelum ke cowok-cewek, atau misalnya gini, orang itu disediain kopi atau teh. Gue nggak pernah survei, tapi gue yakin dia akan milih teh. Dia akan milih teh, meskipun dia nggak peminum dua-duanya secara rutin. Oke.
gitu. Karena mungkin asumsinya yaitu tadi teh lebih ringan. Walaupun sebenarnya kalau gue sih mempersepsikan teh itu kan kita juga kenal teh itu sebenarnya manis kan. Iya. Kita mengenal teh itu manis, bukan teh yang Tawar. Gitu. tawar atau Enggak, gue tawar Pak. ya, gue sekarang minum teh tawar juga sih Pak. Gue kenalnya tawar Pak. Oh, lu kenal Karena tawar? Di daerah rumah gue tuh, di kampungnya bokap gue, Nah, itu memang minumnya teh tawar Pak. teh tawar ya. Selalu teh tawar, nggak ada air putih malah Pak. Nah, gue juga ingat dulu Ayu gue tuh saking biasanya minum teh, Pak. Makan aja sama Harus minum teh? Jadi sampai harus membiasakan minum air putih, Pak. Oke. Iya sih, gue di kampung bokap gue tuh gitu. Seingat gue kayak gitu. Jadi harus mengkonvert dari teh ke air putih, Pak. Sampai segitunya. Jadi kalau lu main ke rumah gue tuh, Hah? lu nggak ketemu dispenser Pak. Karena bokap gue nggak minum air putih, itu yang jadi masalah. Jadi gue kalau misalnya balik kampung Pak, gue harus beli aqua kotak Pak, gelas-gelas itu. Iya. Nah, itu yang harus gue beli. Karena nggak ada ya? Karena kan kalau gue sih sebenarnya oke-oke aja kalau harus minum teh terus. Bini gue nggak bisa Pak. Iya. Anak gue kan, gitu. Ntar jadi biasa. Nah kalau di tempat gue tuh pasti minum teh. Jadi gue kalau minum teh tawar atau kopi pahit itu kayaknya suatu hal yang biasa aja gitu. Biasa aja. Karena gue pasti minum tehnya teh tawar. Cuma kalau misalnya ya itu juga sih sebenarnya. Cuma kan memang ke Iya juga secara budaya Pak. Kalau misalnya lu datang ke rumah, dia pasti nawarin ngopi nggak? Oke. Jarang orang tua zaman dulu ngomong ngeteh nggak? Iya. Ngopi nggak? Kalau nggak ngopi dia pasti bikin teh. Iya. Udah gitu. Benar. Cuma kalau misalnya ada teh di rumah nggak ada kopi, pasti langsung disajiin. Iya. Nggak harus nawarin lagi. Iya, benar. Defaultnya gitu. Defaultnya gitu ya. Berarti secara ini mungkin. Sebagai sebuah hidangan pun memang teh itu kayak default gitu. Iya. Bener-bener. Selain sirup ya. Sirup markisa. Jadi iya. Dan memang balik lagi sih sebagian itu memang identiknya dengan manis. Gitu kan. Benar. Dan kalau kita jualan pun yang paling gampang itu kalau kalau kita misalnya ke tempat makan itu kan Iya, minuman itu kan kalau nggak teh ya jeruk kan. Bener. Es teh manis sama es jeruk gitu kan, atau panas lah ya kan, hangat itu. Tapi ya cuma dua itu kan gitu. Iya bener. Itu sudah kayak default banget. Lu nggak dikasih pilihan banyak dan sebenarnya lu nggak harus milih juga sih. Ya, dimanapun ya, Iya. gue ke Jakarta apa segala macam itulah default kan. Jogja. Dan juga. ketika lu makan, mau itu pinggir jalan kayak mau itu ke resto atau Restoran, kafe, ya. kalau lu mentok, ya udah es teh manis aja lah ya kan. Mentok-mentok lemon tea. Tapi tetap ya segampang itu kita nerima gitu kan. Dan itu kayaknya bias gender, artinya gampang aja gitu. Cowok cewek nggak pernah dipertanyakan gitu. Berarti kita ngomongin kalau secara general enggak juga gitu. Kalau teh, Kalau teh enggak. nah kalau kopi, Kalau kopi kenapa gitu ya? apalagi kalau ngomongin kopi hitam, Mbak. Iya, kopi hitam tuh kayak cowok banget, Cowok banget, tukang banget, maco. Pak. Wah. Nah, itu ada Ini. persepsi gitu Iya, juga. benar. Lu minum kopi hitam, ay, tukang nggak Bo? Nah, gue sempet ada beberapa jokes gitu waktu pas kuliah kayaknya, kuliah di sini. Wah gila kopi hitam, cak tukang gue nih. Ada yang ngomong gitu Pak, Ada. beneran. Gue di kampus dulu waktu di Palembang. Apalagi kalau pahit ya. Apalagi mau pahit, kopi hitam. Pokoknya Kental, pahit. Katanya kalau nggak lagi masak ilmu, ya Bener. kuli gitu. Kuli, ya. Gitu loh. Oh dukun apa, minum kopi nggak pakai gula gitu. Kalau tukang mungkin persepsinya kafein apa menambah tenaga kali ya. Tapi kalau ke dukun ini Dukun mau Iya. ngamal, mau ngejampi Pak. Cuma kalau teh nggak pakai gula, nggak ada bilang, kuli ya pokoknya. Nggak marah ya. Nggak pernah. Nggak udah manis ya, paling gitu dah. Nah, kalau dan mungkin kasusnya yang bukan kasus ya, kejadian ini karena masalah teh apa kopi hitam kali ya. Mungkin kalau kondisinya kayak zaman sekarang cappuccino atau latte kayaknya enggak ya. Enggak bias gender, maksudnya ke cewek
Kalau Latte ngomongin ya. latte ya biasa aja sih gitu. Malah kayaknya jualan latte itu kencengnya ke cewek kali ya. Malah justru kayak gitu, Pak. Tetap aja bias sebenarnya, Pak. Jadi Gue bingung Pak, customer gue cowok semua saya. belum bisa ya ngomongnya. Bisa gue. Soalnya cewek di sini memang datang ke sini pasti lebih ada flavor lah, kayak vanilla cafe latte atau caramel macchiato gitu. Tapi itu sebenarnya tetap jatuhnya ke gender nggak sih, Pak? Bahwa cewek itu kalau minum, walaupun minum kopi tetap harus ada rasa-rasa. Bisa juga ya. Maksudnya apakah memang seperti itu lidah mereka atau jangan-jangan kita yang mempersepsikan? Gak tahu. Coba kalau bini gue Pak, Bini gue kan kopi banget, Pak. Bini lu. bini gue kopi. Cuma dia kalau kopi hitam, tahu? Dia nggak bisa ngapain gue lah. Cuma kalau cafe latte, dia sih minum-minum aja. Benar. Cuma kalau cafe latte dia kayak minum-minum aja Pak, walaupun nggak ada flavor. Oke. Intinya sih dia fine. Cuma kalau minum kopi hitam doang, mungkin dia punya persepsi gitu. Nyopir apa? Banyak bawaannya. Banyak apa aja ya. Gitu. Nah ini mungkin jadi persepsi yang lucu juga menurut gue tuh Pak. Kopi itu masih dipandang kayak nggak tahu ya, makanya gue bilang kopi itu secara pandangan orang tuh masih keras banget gitu Pak. Kayak pahitnya kayak sambil loto gitu kan. Buat gue sih enggak juga kali ya. Iya, gue waktu pas 2016 lah ya waktu kopi kan, terus di misalnya di bar gitu kan sebagian, terus ketemu misalnya ada konsumen cewek gitu kan, ketika pesan espresso, respon orang Kerasnya keras banget suaranya. Lagi keras ya. Sangar ya ini. Tapi ketika dia mesen cappuccino atau latte orang biasa aja gitu loh. Padahal kan espresso, gue kan espressonya base juga gitu loh. Cuman gara-gara bersusu ya. ketika lo kasih susu kan terus jadi biasa gitu. Apa kayak Superman ketemu Kryptonite gitu gara-gara espresso ketemu susu Susu jadi kan biasa gitu kan. Wah, dia persepsi kayak gitu. Susu apa dulu Pak? Kalau SKM yang jadi lemah emang deh Pak. Nah, ya. Maaf ya. Kalau ya cuma memang bener ya, bukan lazim kan itu ya kita temuin, termasuk ya persepsi itu tadi, persepsi latte kadang tambah flavor juga, atau misalnya bahkan non kopi sama sekali walaupun Green tea dan lain-lain. green tea dan lain-lain. Nah, tapi kadang-kadang tuh Pak, buat orang kopi, kalau misalnya kita pesen green tea Pak, Oke. cewek banget sih. Nah, Iya nggak? ya benar. Nah, Jadi bisa gitu iya. ya. Ketika mesen non kopi gitu kan, 4 ngopi kok udah ngopi ya. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya datang langsung pesen green tea gitu, lagi yang blender-blender gitu. Iya. Oh ini bisa apa? Cewek kan gue nih. Ini kok dia selera kok jadi jadi masalah gender gitu. Nah ini kadang-kadang, harusnya sih enggak gitu ya. Ya harusnya nggak masalah sih. Iya teh maupun Terlepas masalah kesehatan ya, kita kan nggak ngomong kalau mungkin ada pengaruhnya kafein dan seterusnya. Cuma maksudnya emang cewek, iya cewek, oke lah cewek manis, tapi mas dimanis-manisin terus gitu. cowok manis juga kan? Maksudnya manis juga. Masa nggak boleh yang pahit-pahit deh. Makanya mungkin ini menjadi persepsi dari budaya yang akhirnya itu timbul sehingga ada kata-kata seperti itu. Walaupun sebenarnya itu tadi gue bilang, karena lu orang kopi, Iya. lu pengkopi misalnya, gua ketika gue pesen teh, gue juga diajakin gitu Pak. Artinya kan Iya. ini sebenarnya Nggak berlaku buat cewek non kopi Cewek, ya. kopi. Cowok milihnya non kopi pun. jadi kena juga. Iya. Tapi menurut gue sih sebenarnya itu bukan general, tapi kayaknya kebudayaan yang akhirnya menjadi, memang kan kalau misalnya kayak di Palembang, sejarah yang berkembang adalah kopi itu memang diminum oleh orang-orang kelas bawah Pak. Oh termasuk di UK juga deh, di Inggris juga gitu. Ya kak.
Nah itu mungkin faktor budaya sosial apa Iya, ya. karena kan Makanya sekarang dia sama. dia kan jadi teh kan Iya, gitu kan. benar. Gelai Jadi memang- segala macam. memang yang ngopi itu karena dia memberikan tenaga. Memang di zaman dulu Palembang tuh kayak di pasar-pasar tuh memang isinya kopi, Bang. Dan yang minum memang kuli panggul. Mungkin karena persepsi yang seperti itu, akhirnya orang tuh mengeneralisasi bahwa kopi itu untuk cowok pekerja keras gitu. Iya. Nah, agak lebih halus ya. Kalau teh itu untuk golongan Teh tuh orang di rumah gitu loh, sebelum sarapan minum teh gitu. Kayaknya sih gara-gara ke situ gitu. Soalnya gue masih dapet anekdot-anekdot yang kayak gitu waktu gue masih Tapi kuliah. waktu di luar itu orang cewek Cewek nggak ada masalah Gak ada gitu. masalah ya kan kok Tapi maksudnya di kotanya kota ngopi, Pak. oh iya kota. Ya berarti kan itu bisa jadi perbandingan dong. Budaya ngopi berarti di sana nggak masalah juga. Ya masalah sih. Orang nggak minum. Kayaknya kalau di tempat gue dulu espresso memang jadinya minuman seluruh orang, Pak. Cowok, cewek. Coba. Anak-anak ya, maksudnya orang keluar minum keluarga kali Ya, ya kayak ngopi. keluarga lah ngopi. Karena kan hampir di setiap rumah tuh punya mokapot. Mokapot itu kan untuk espresso. Iya, Spesial. Bukan kopi filter, bukan V60 yang ada di rumah. V60, ya. Pak. Itu kan buat yang sekarang aja di Iya. rumah punya V60. Iya. Kopi apa itu? Kopi kok filter. bening. Kopi kok encer gini. Kopi kok kayak teh lah, salah lagi. Nah, itu juga kan. Akhirnya jadi gitu. Tapi menurut gue sih kalau gue bisa tarik kesimpulan bahwa akhirnya dari anekdot-anekdot itu cuma anekdot doang dan berarti harusnya tidak tergeneralisasi ya. Tapi anekdot itu kan memang pasti ada dasarnya, Pak. Iya, Kenapa dasarnya anekdot itu mungkin muncul? di situ. Gitu kan. Ya itu sih. Makanya kalau misalnya mungkin kalau gue bisa bilang bapak-bapak yang mbak itu atau ibu-ibu yang tidak ditawari kopi itu mungkin secara hospitality tuan rumah itu nggak ada gitu. Harusnya kan lu tawarin gimana mbak mau minum kopi atau mau minum teh gitu Betul. kan harusnya gitu. Nggak harus langsung kasih teh gitu. Betul. Harus lu tawarin dulu. Secara hospitality tuan rumahnya udah salah, Pak. Tapi yang unik kalau misalnya kita ngomongin kultur atau kebiasaan lah ya, cewek atau ibu-ibu, cewek lah ya atau ibu-ibu tidak identik dengan kopi. Tapi kalau kita ngomongin di rumah tangga, yang bikin kopi Ibu-ibu ibu-ibu. lebih jago malah karena Pas takarannya tahu ya kan. soalnya gini gua. Minta bikinin dulu. Nah, ya itu kan sebenarnya unik juga kan. Iya ya. Mungkin si ibu nggak ngopi, tapi dia tahu takaran yang pas untuk suaminya dan tamu-tamunya yang Iya, ngopi gitu loh. Itu Ini bener-bener. Unik ya? Ya zaman dulu kan, waduh, rumah dia aja lah, bininya pinter banget bikin kopi gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ya, bener-bener. bahkan kalau misalnya ke beberapa kedai warung kopi tradisional pun Ibu-ibu. ibu-ibu kan. Gue nemuin di sini kan, gitu kan. Di Cinde kan, Oh ya di sini ibu-ibu. ibu. Jadi Di Bangka juga, cici juga. Gitu. Ya di Bangka, Belitung juga banyak kecil Iya. yang jadi. Yang kalau hitungan generasi kesekian ya, gue lihat ibunya, gue lihat anaknya yang juga cewek gitu, ibu-ibu yang bikin gitu kan. Walaupun yang nongkrong itu ya bapak-bapak. Nah itu kan juga gitu. Nggak ngopi tapi tahu selera bapak-bapak. Itu kan barista sesungguhnya. Nah, apakah itu kemudian yang memancing munculnya sekarang lagi rame ya, Pak? Mencari barista perempuan. Wow. Agar mengetahui selera bapak di situ. Oh mungkin kedai ini sudah banyak bapak-bapak yang datang ketimbang Bukan cewek-cewek lagi. Harusnya itu gue ya Pak, karena isinya bapak-bapak semua sini. Susah kalau bukan cewek yang bikin kopi. Iya, ya. Ya, tapi yang kesini, bukan kesini ya. Beberapa kan kalau gue lihat di Instagram lagi nyari barista Cewek. Bener. Banyak banget ya. Enggak, sebenarnya gue nggak paham sih kenapa harus menyebut barista cewek. Kenapa nggak Cari terima aja aja barista gitu loh. Mau cowok, cewek, ya nanti di Kan dia filter seleksi sendiri kan. ya. Udah Ini cewek aja semua. spesifik banget harus sebutin cewek.
kenapa gitu sebutannya? Apakah ada motif tertentu? Cari barista baru syaratnya bawanya Apa cewek. cewek? Ya kan? Ya bisa. Lebih enak kalau maksud gua. Ya. Itu tuh gender Dia banget cari barista masih. tuh, sebutin cewek gitu. Syaratnya cewek. Maksud sebutin judulnya. Iya. Kenapa gitu? Ya, itu mengeneral juga tuh kayaknya. Iya. Apalagi kalau sebelumnya nggak ada barista cewek. Atau ada. Iya, tetap maksudnya kenapa gitu kan? Seolah ada motif tertentu maksud gue, Pak. Ketika lo menyematkan sebagai judul gitu. Mungkin ya. Kalau gue sih bukan mengeneral, gue nggak mau ya kalau terima cewek. Gue cuma takut aja, Bang. Iya. Lu susah ngatur jamnya. Pertama susah ngatur jadwalnya, Bang. Terus kedua, gue takut di zaman sekarang tuh, Pak, sebenarnya. Nanti dia mendapatkan pelecehan. Oke. Baik secara verbal gitu. Gue Oke. kan tahu. Itu yang lebih gampang lah. Iya, gue kan tahu yang datang ke sini gimana. Cowok semua ya. Cowok semua. Gue takutnya dia dapat pelecehan secara verbal. Gitu. Nah itu yang gue hindari. Daripada ini ya, mending kita yang aman-aman aja lah. Iya. Beda sama warung kopi, Pak ya. Beda mau warung kopi kalau Warung kopi juga sebenarnya Bukan warung kopi, sama warung. Iya warung kopi kalau mau emang ada cewek kayak Kopi Maya tuh yang di Cindi. Ya, mungkin itu sebagai daya tarik. Terus kedua kan secara operasional dia buka cuma sampai siang, Pak. Iya, pagi ke siang sih sebenarnya. Orang sana gitu. juga mau ngopi sih, Pak. Iya. Gue aja nerima cowok juga masih banyak keberatan balik jam 12. Balik jam 10 aja udah banyak keberatan. Apakah kalau ngomongin kopinya secara apa ya? Secara apa? Cita rasa emang ngaruh nggak sih, Pak? Cowok cewek palet lidahnya nggak ngaruh kan ya? Nah itu juga, Pak. Itu juga. Gue merasa sih nggak ngaruh. Kalau gue bikin nggak ngaruh. Misalnya, kopi di Kopi Bag ini bold-bold semua. Cowok banget dah pokoknya. Yeah. Menurut gue enggak, karena gue tuh masih dapat langganan ibu-ibu yang tiap sore walaupun bungkus ya. Yang nggak berani nongkrong ke sini. Iya. Tapi dia tiap hari, Pak, ke sini, Pak. Kalau emang lu bilang kopi gue bold, khusus buat cowok, enggak juga ternyata. Enggak juga. Iya. Ada cewek-cewek juga. Ada juga teman gue yang ngomong gitu kan, Jar, lo tau Kopi Baik? Tahu lah gitu kan, kenapa? Enggak, bini gue suka beli di situ katanya. Tapi gue nggak sanggup katanya. Deg-degan gue tiap beli gitu kan. Cowok ini yang ngomong. Wah, bini lu ikut deh. Bininya lebih sanggup gitu, maksudnya. Oh ya, ini baru ya kasusnya gitu kan. Iya. Ya itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Iya, nggak terlalu. Tapi kalau secara Cuma cita rasa, misalnya kita ngomongin apa? Grade segala macam, kan cowok cewek nggak ngaruh juga kan? Bahwa cewek lebih sensitif secara lidahnya. Enggak. Gua kalau bilang secara medical lah, cewek emang agak lebih susah mungkin jadi key grader. Kalau dia lagi dapet mungkin ya. Oh iya. Dia kan Justru malah lebih susah. Iya, ada responsif yang berbeda. Berbeda. Ada hormon dia yang berbeda. Iya, Kan, oke. berubah kan. Malah lebih susah maksud gue. Malah lebih susah. Bukan lebih mudah, lebih sensitif. Makanya grader robusta kan dikit banget tuh, Pak. Oh iya. Karena dia terlalu mendalam dan kalau misalnya cewek itu lebih dikit. Mungkin masalahnya di situ. Mungkin tapi. Cuma kalau gua secara medikal sih memang cewek agak susah kalau misalnya ngerasa-rasa gitu, Pak. Ya jadi koki aja yang paling banyak cowok kan. Walaupun yang paling banyak bisa masak cewek. Cuma kalau itu karena mereka tuh agak secara hormonal kan kita lebih stabil lah ya. Betul. Mau lagi sange mau enggak. Cuma kalau cewek kan kalau diarahnya ke situ pasti berubah. Hormonnya berbeda. Dia nggak bisa cicipin rasa asin. Oh, asin. Makanya robusta. Makanya ada orang bilang lu masak keasinan mau kawin gitu. Ya. Karena memang dia lagi masa subur gitu, Pak. Okay. Nah, dia lagi pengen gitu. Lagi pengen lah ya. Makanya orang selalu bilang, lu pengen kawin nih masak keasinan. Karena ketika dia masak, maksudnya dia lebih tidak sensitif, makanya dia mau menambahkan lebih banyak. Iya, karena dia begitu pasti nggak asin nih. Nggak Dia taruh kasih lagi. Walaupun sebenarnya mungkin dengan asin yang cukup banyak tuh dia belum tentu bisa ngerasain itu asin atau enggak. Kalau hormon dia memang lagi down banget di bawah. Makanya kita juga yang nyicipin. Ini asin banget nih. Makanya kalau kalian istri lu udah masak ke asinan, lu malam siap-siap beli kopi sorenya. Malam ya udah lu kerjain.
Gue lebih ke situ sih. Kalau gue secara pribadi ngelihat grader atau mencicip kopi itu, ya kalau cewek mungkin secara medical, bukan merendahkan ya, cuma mungkin memang secara Memang beda medical aja memang gitu. beda gitu. Jadi Ya itu kan, tapi itu kan sebuah profesi atau kegiatan khusus ya, kan. Beda kalau misalnya minum kopi doang kan, maksud gua. Ya lucu, ya di satu sisi lucu, tapi memang kejadian sih, maksudnya memang lazim terjadi kan. Mentang-mentang bicara kopi hitam ya biasalah kalau acara-acara kan pasti ada satu tower kopi, satu tower teh kan, dan satu pitcher kopi dan teh. Memang arahnya pasti kopi dan teh. Dan gua kalau ada acara kayak gitu memang biasanya larinya ke teh juga, Pak. oh lu lebih milih teh? Gua Karena lebih milih kopinya teh. nggak bisa lu minum. Ya. Ya gitulah. Karena gue harus menambahkan lebih banyak gula ketika gue ngambil teh Iya. kopinya kan. Oh enggak juga sih Mas sebenarnya. Lu aja tuh. Iya sih ya. Gue nggak bisa menerima rasa, belum bisa. Iya, lu nggak bisa menerima rasa karena Nah, lu tuh rasa dalam pikiran tuh masih terkotak-kotak gitu. Bener. Enak. Kalau gua kan cuma enak, sangat enak, Pak. Lu Oh, tuh iya. masih enak sama nggak enak, Pak. benar. Jadi gua beberapa kali gua ada seminar, misalnya gua dari luar kota misalnya, akhirnya gua ke situ, gua tetap akan milih kopi, Pak. Walaupun kopinya nggak enak. Tapi gue tetap minum kopi. Oke, ya. Gue minum kopi tanpa gula. Walaupun rasanya gitu tetap gue minum. Karena gue butuh asupan kafein ya. Oke. Itu yang jadi masalah. Gue tetap tidak mengkhianati untuk memilih teh. Kecuali makan, Pak. Oh kalau makan. Iya. Karena makan. karena kan kalau di sini mereka tuh belum banyak yang belajar pairingan antara lu makan malam sama minum kopi, Pak. Oke. Jadi kopi yang harus lu sajiin ketika malam tuh lu nggak tahu untuk pendampingnya makan nasi gitu atau makan besar gitu, makan berat Iya, lah. berat. Nah, itu kan belum ada. Ya. Nah, kalau misalnya udah jatuhnya makan berat karena gue pairingan kopi hitam atau es kopi susu tuh nggak cocok. Makan nasi Iya. pakai es kopi susu, ada gula aren, ada susu itu, gue rasa mungkin nggak cocok buat gue. Jadi gue akan memilih teh kalau yang gitu. Cuma di waktu senggangnya, oke, udah jadi. Oh, kalau secara seminar apa, gue tetap pilih kopi. Lu tetap Pak. kopi, Iya, ya. teh. Nggak, masalah lu itu harus dicicipi dengan gula, nah itu gue sih enggak sih, gue minum aja. Minum aja ya. Udah bisa. Nggak harus pakai gula, nggak masalah. Gue kemarin yang sama Restu, Oke, yang acara itu. acara konvoy, Ya. ya gue masih kopi gitu ya. Gue lupa apa Ya, sih. yang ada slogan itulah. Ah iya itu loh, waktu pas di Gedung Sate. Itu disediain teh dan kopi, Pak. Oh, tetap ada tehnya? Tetap ada tehnya. Oh. Kenapa? Oh iya. Tehnya bekan lagi, Pak, bukan tower, Pak. Jadi tower isi air Beck. panas. Twinings, bukan? Bukan, Oh. sosro apa? Premium ya, apa yang Oh, itu. ada batiknya gitu deh pokoknya. Oh gitu? Gue coba mereknya. Nah, satu lagi kopi, Pak. Kopi pada saat di acara itu, Pak. Ah. Itu acara kopi, Pak. Oke. Isinya orang kopi, Pak. Betul. Kopinya kayak kopi yang suka lu underestimate itu, Pak. Lu apa bedanya dengan waktu kita ini, Pak? Apa? Oh, sertifikat kompetensi. Nah, iya, bener. Itu jangan acara kopi. Kopi. Dan kopi kayak gitu. Enak nggak sih minum itu? Gue minum. Bolehlah minum kok. Oh, iya. Kita orang kopi minum, Pak. Karena cuma ada enak dan sangat enak. Pak. Oke. Persepsi lu masalah rasa kopi itu masih Iya. tambahin susu doang ya. Lu langsung gitu lah. Tambah susu selesai perkara ya. Selesai perkara. Gua sih enggak. Oh enggak, kalau misalnya itu gua kan bawaannya tidur malam gitu segala macam ya. Kalau ada siang harus kopi, ada cemilan jam 10 coffee break, tetap pilih itu, Pak. Gua nggak mengeneralisasi itu. Mungkin ada sebuah persepsi yang memang harus lu ubah sedikit. Nah kalau di acara kayak gitu, Pak, memang jarang kalau peserta yang ibu-ibu atau yang cewek memang ke arah kopi. Jarang ya, bukan berarti nggak ada. Ya. Pesannya itu. Dan selalu akan ada persepsi yang wow kalau misalnya ada cewek, apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak, Pak.
belum kawin, masih muda, yang minum Oh, kopi hitam. kopi hitam. Oh iya, benar. Ada maksudnya ya bukan persepsi cuman wow gitu kan ngopi gitu kan. Karena pasti kopi hitam kan yang cappuccino latte kan itu. Masalahnya itu. Dan ya pasti akan ada persepsi yang ngopi segala macem gitu kan. Tetap ada yang beda lah gitu secara persepsi, padahal seharusnya kan nggak tahu harusnya gimana, harusnya enggak ya. Harusnya enggak sih harusnya. Karena kalau gue ngeliat sih kalau zaman dulu memang yang jadi masalah kalau di zaman kita pak, kan nggak ada belum ada kopi shop. Iya. Kelasnya emang kopi warung pak. Jadi sebenarnya mereka tuh mungkin ya, mungkin mereka nggak mau mencoba untuk masuk ke warung kopi, Benar. isi cowok, Ya. asapnya ngebul gitu kan. Padahal dia sebenarnya mungkin pengen kopi pak. Ya, karena juga mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin kultur kita kan yang keluar kan bapak-bapak cowok. Iya kan. benar. Terus kedua mungkin itu juga yang mendasari bahwa misalnya kayak temen lo bininya lebih ngopi tapi dia enggak. Mungkin dia juga tipikal orang yang mungkin bengekan misalnya Ya, asma gitu. betul. Dia juga waktu pas zaman kuliah, ya waktunya mencoba dan Coba berbagai macam kafein. mencoba hal-hal baru maksud gue. Cuma mungkin dia nggak berani juga masuk ke itu. Sedangkan kalau mau bikin sendiri aja, mau bikin kopi tubruk yang pakai gula itu kan tricky, Bang. Oke. Kan cuma ibu-ibu yang bisa kan kayak lo bilang benar, tadi. benar. Iya. Iya benar. Gak semua iya. orang yang lu campurin gula dengan kopi itu rasanya seenak itu gitu. Benar, benar. Bisa enggak kan? Benar. Bahkan itu kita bisa mengarah ke warung kopi juga kan. Maksudnya ada warung kopi yang pas gitu. Iya. Racikannya gitu. gula sama itu. Gulanya atau pakai susu 1, gitu 2, kan. 3 itu kan. Nah itu kadang-kadang tuh ada hal yang kayak gitu tuh. Mungkin dia nggak berani juga mau nyobain di rumah, dia nggak bisa juga. Mungkin cewek-cewek di zaman dulu kayak gitu pak. Mungkin kalau di zaman sekarang aksesnya lebih gampang dan menurut gue sih kalau misalnya di zaman sekarang atau mungkin di zaman anak kita nanti melihat cewek minum kopi gue rasa biasa karena di zaman dia kecil aja kopi shop banyak banget gitu tuh. Mungkin dia lebih bisa ngopi yang coffee shopnya bergenre secara tidak langsung lebih banyak cewek lah yang datang ke situ sehingga dia berani untuk datang ke situ. Tempat ngopinya, tapi apakah kemudian akan diperkenalkan kopi di situ juga? Kan ya, tapi balik ke masing-masing kedai lah ya, mengedukasi itu ya. Oh, gue sekali lagi sih, kayaknya kalau misalnya masih ada persepsi seperti itu, mungkin kayaknya gue rasa harusnya sih enggak sih, karena mungkin masing-masing kubu, maksudnya ada kubu teh dan kubu kopi juga sama-sama apa? Punya persepsi masing-masing yang akhirnya menjadi sesuatu yang menurut gue tuh akhirnya jadi nggak penting. Lu ngopi atau enggak, ngeteh atau enggak, sebenarnya tidak tergeneral. Lu cowok atau cewek, muda atau tua gitu. Gue rasa sih semuanya oke-oke aja. Selama efek dari kafein masuk ke dalam tubuh itu tuh biasa aja gitu loh. Iya. Kayak kecuali kayak temen lo mungkin yang dia nggak biasa gitu kan, nggak ngopi zaman dulu. Lalu dia tidak pernah mencoba seperti lo, akhirnya dia minum kopi deg-degan gitu. Kalau karena kebiasaannya kalau nyamun dikit kebiasaannya itu misalnya nih ada pasangan gitu kan, ada suami istri, pasti kalau misalnya mau ngopi harus dicari referensi bahwa tempat itu menjual teh non kopi. Buat ceweknya gitu maksudnya. Iya. Pada seolah-olah seperti itu gitu. Iya. Seolah-olah maksud gue gini, seolah-olah dia nggak ngopi karena dia cewek. Padahal kan bisa aja dia nggak ngopi karena emang nggak ngopi aja gitu loh. Ini bisa aja, udah terlalu malam misalnya, mungkin kan dia punya efek yang dia tetap bisa nerima kopi, cuma nggak bisa tidur kalau malam. Iya. Atau lagi nggak main gadang atau gimana lah gitu kan. Nggak mau lu kerjain misalnya, cewek lu lagi nggak mau lu kerjain misalnya. Mau tidur cepat ah malam ini gitu. Udah nggak usah. Tapi selalu nemu kayak gitu, posisinya gitu kan. Sesimpel misalnya lu pesen ya, kan biasa kan mesti kalau lu misalnya lu sama bini lu duduk, lu pesen sebuah makanan atau minuman, kan pasti lu bilang misalnya, oh kopi 1, teh 1. Ketika dia bawa kopi, yang dia kasih ke siapa? Kebanyakan, kalau gua dikasih ke bapaknya, kan bisa jadi nggak buat bini gua misalnya gitu kan. Iya, gua pernah. Jadi gua pada saat itu pesen lemon tea, bini gua pesen kopi.
Jadi gue dikasih Jadi ketika kopi, waiter dia kasih datang, lemon tea. set. Kenapa Padahal gitu kan? Kenapa langsung ke situ? Seolah-olah gitu Seolah-olah kan? masih ke Oh, situ. si bapak yang ngopi gitu kan? Itu kalau di restoran gue bisa bilang hospitality-nya nggak jalan. Nggak jalan, oke? Hospitality. Cafe latte kan biasanya tanyain dulu. Iya. Oh saya pak di sini gitu. Oh iya benar. Lemon tea Pak, di sebelah sini. Ya, dia nanya dulu untuk siapa gitu. Nggak langsung Iya, sodornya. benar. Itu udah salah itu pak. Lo nggak akses ke restoran itu. Maksud lo apa gitu? Sebenarnya kalau gue juga, ya kan gue, oke gue ngopi tapi kan gue lagi nggak pengen ngopi gitu. Iya. Terus salahnya apa gitu? Kalau gue mesen teh gitu kan harus gue banget dikasih kopi. Gue rasa sih itu harus di ini. Karena kita nggak tahu selera orang kan, Nah. kan kita nggak tahu. Tahu. Kita tahu terima pesanan aja lah gitu. Cuma kalau misalnya ya gue nggak tahu ya. Gue udah lama nggak pacaran sih Mas, jadi gue lupa kalau misalnya. Apalagi sekarang ya udah berapa bulan. Ya pokoknya itu sih. Iya. Ya banyak hal lah. Kan menurut gue sih isu gender ini banyak sebenarnya. Kayaknya bukan cuma di kopi doang deh. Iya. Ya, misalnya lo minum Amer gitu misalnya. Ah ya. Ada cewek minum Amer. Ya apa bedanya dengan zaman sekarang masih ngerokok 2020 lah, Ya Pak. 2020. Malah kan Ngerokok. rokok itu yang bikin ibu-ibu loh di kudus. Iya, bener. Ngeliting. Banyak nang ibu-ibu sama cuma di sini. Sama juga masih. Kopi yang bikin ibu-ibu ya. Iya benar sih. Ya, Kalau buruh, kalau ngomongin kopi dari hulu mungkin buruh juga banyak juga ibu-ibu Iya, ya kan, ibu-ibu. yang Ya. Bener. yang sortir segala Yang macam. petik merah. Petik. Sebenarnya ibu-ibu juga dari hulu sampai hilir tuh banyak cewek yang terlibat. Kenapa yang minum nggak terus yang minum harus cowok gitu kesan. Dan harus terkesan cowok. Terkesan cowok gitu. Bener sih. Rokok juga gitu sih menurut gua. Mungkin karena nggak biasa kali ya, dunia perkotaan tuh masih tabu kali ngeliat gitu ya. Kalau gue ya gue di kampung ya di Medan apa di kampung tuh kan ibu-ibu ngerokok biasa aja. Iya, biasa Karena aja. kan mungkin kalau gue ngeliat kalau di tempat gue tuh mungkin karena suasananya dingin banget. Jadi Oke, dia mungkin enak kan ya ngerokok gitu kan. Ya, mau cowok cewek terserah lah ya. Kan efeknya sama. Dah efek. Iya sih, efek rokok tuh kan sama. Nikotin Cowok cewek sama kan apa? sama. Oh, sama. Oh, maksudnya Cewek. efeknya iya. Jadi buat gue tuh nggak ada. Apakah cewek tuh jauh lebih berbahaya misalnya? Iya. Kan enggak juga, sama-sama berbahaya. Barang tuh berbahaya. Iya. Menurut gue sih kalau yang itu nggak ada. Ya rokok, terus tuh minuman gitu kan. Kalau sekarang kan Amer orang tua tuh lagi Ya, lagi up ya. Lagi apa cewek-cewek semua. Iklannya mah cewek ya, Iya. kalau kita lihat itu kan. Wah, nggak mau. Kalau dulu mungkin anak itu, wih cewek ini minum Amer. Nah. Sopir apa? Kan enggak juga. Enggak juga. Persepsinya ke situ, Pak. Bukan ke situ persepsinya, Pak. Bukan. Bukan ke sopir, Pak. Cewek ini main sama sopir apa? Nah, itu. Mungkin. Mungkin, Pak. Nah, sopirnya ngopi. Iya, sopirnya ngopi bener. Aduh, udah makin ngawur. Aduh, tapi itu ya apa namanya? Sebuah anekdot yang memang berkembang akhirnya menjadi sebuah genre. Tapi mungkin Ya maksudnya ini 2020 lah gitu ya. 2020 lah ya. 2020 dan ke depan mungkin Iya. gue bisa bilang bahwa cara merangkum hal ini bahwa ya mungkin itu menjadi suatu hal yang biasa. Walaupun emang sebenarnya dari dulu biasa aja sih sebenarnya. Dari dulu biasa. Ya, Kita aja kalau ngelihat di tempat yang seperti ini jadi aneh. Iya, Bukan iya. aneh. Nggak biasa. Iya nggak biasa. Cuma mungkin sebenarnya itu tidak ada genre. Lo yang paling baik kalau misalnya lo punya coffee shop, restoran atau lo seorang barista ya. Emang tidak ada salahnya untuk menanyakan dulu lo mau ngopi atau non ngopi lah ya. Iya. Baik cowok maupun cewek. Cewek sih terutama. Gitu. Karena zaman sekarang cowok cewek kayaknya ngopi semua lah. Ya. Iya. Jadi nggak pernah ada masalah. Ya sama halnya kayak lo ngelihat cewek ngerokok
Mungkin kalau sebagai barista tetap harus membuang persepsi bahwa ketika cewek datang dia akan memilih teh atau coklat kali ya. Maksudnya ya udah bebasin aja persepsi seorang barista bahwa dia bisa juga milih kopi gitu loh. Iya. Jangan langsung disadarin. Kan sekarang datang, oh kita ada non kopi langsung seolah-olah Dia cuma minum itu. Itu gitu. Padahal kan dia bisa aja milih yang paling kiri atas kan, kopi semua maksudnya. Banyak ya manusia itu penasaran lah, cowok cewek juga gitu. Gua berapa kali juga dapat customer cewek yang memang baru pertama kali, mereka juga penasaran minum kopi. Ya setidaknya dia pasti nanyain saran kali ya. Lo kopi apa yang slow aja gitu. Aranik. Ya pokoknya apapun itu minumnya teh botol sosro. Oke, inilah Bicara Kopi episode ke 33. Ini angka yang gue paling demen sama 33 gitu. Oh iya. Umur lu stop di 33 juga berarti. Berapa lo 33 ya? Padahal udah 33 plus sekian ya. Itu biarlah menjadi rahasia. Oke, inilah Bicara Kopi. Saya undur diri, saya Riki Ujo. Dan saya Ahmad Fajar. Selamat mendengarkan, dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat buat kalian semua. Klik subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa nonton terus sih sebenarnya. Iya benar. Nah, inilah Bicara Kopi, dan buat podcast bisa, dan dukung terus kami juga di Instagram. Di kalau Instagram bicarakopi.plg .palembang. bicarakopi.plg. Buat yang mau nitip endorsan, ya kita terima kok gitu. Ikhlas aja sih. Ikhlas aja. Kitanya ikhlas. Slow aja. Oke, Jar, inilah pembicaraan kita. Adios.